Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Sekarang gue lagi berada di kaki Gunung Raung, tepatnya Jalur Selatan, di wilayah Glenmore. Gue mendatangi salah seorang senior gue nih, senior Aing, yang punya banyak banget pengalaman keren, yang lu pasti udah mengenal juga. Beliau adalah sosok yang sudah malang melintang dalam kegiatan SAR ya, banyak banget kisah-kisahnya yang wah keren banget. Hari ini gue pengen mengungkap kompilasi kisah-kisahnya yang menurut gue keren, nggak tahu menurut lo, tapi sih pastinya keren kalau Bang Sugi. Langsung aja gunakan dengan Bang Sugi, apa kabar? Baik, baik. Sehat Bang Sugi. Alhamdulillah. Bang Sugi, ini lu udah berapa bulan di sini Bang Sugi? Apa tuh? Pindah, ini kan rumah baru, promo dong, promo. Ya mulai gue prepare 4 bulan lah. Nah, dengar-dengar ente beserta rekan-rekan anak-anak muda di wilayah sini lagi ngerintis sebuah jalur ya ke Gunung Raung juga ya. Iya, karena ini kan di pendakian yang ketiga Gunung Raung ini yang secara nggak sengaja ternyata ini jalur bisa dirintis baru dan sampai ke puncak selatan. Ini atas saran dari beberapa temen yang gua ajak ke situ. Nah, itu menyarankan, wah ini sebaiknya lu maintain bang nih jalur. Gue bilang kan, gue pikir mana bisa gue di Depok, ini maintain di Jawa Timur, paling timur pula, Banyuwangi. Ya gimana ke caranya bang, sayang banget ini, udah lu buka, udah lu ini. Pikir. Sampai pendakian ke-8 barulah ya gue putuskan, oke lah, gue coba deh. Gue niat pindah domisili ke sini. Dan itu berarti buat kawan-kawan yang mungkin nonton pengen naik Gunung Raung dari jalur yang baru ini bisa langsung ngubungin ke ente aja ya? Bisa, sebelum ada, ini kan kita lagi bentuk namanya Pokdarwis untuk kegiatan wisata minat khusus. Disebut wisata minat khusus ya khususnya mendaki gunung lewat jalur ini. Jadi karena kan ini kegiatan wisata naik gunung ini wisata yang beresiko tinggi. Nah, gue coba prepare dari awal nih, SDM-nya, semua yang terlibat, dari mulai siapa yang mau jadi guide, nanti guide-nya mungkin di training gitu. Terus siapa yang mau mengelola transportasinya, koordinator transportasi mulai dari ojek, mungkin kendaraan yang lebih muatannya banyak. Lalu siapa yang mengkoordinir tentang akomodasinya, menginapnya, dan lain-lain. Pokoknya sampai ini tertib dan akhirnya gue harus mengantisipasi bikin satu tim rescue mandiri gitu. Tim rescue mandiri ini tujuannya untuk mengantisipasi kalau terjadi trouble ya mungkin orang nggak inginkan gitu. Tapi kan itu antisipasinya itu. Tim rescue mandiri itu prioritas kita menggunakan ini dulu, personil yang terlibat di wisata ini gitu. Mulai dari guide, porter, tukang ojeknya, drivernya, siapapun ini kan banyak yang terlibat. Nah itu di akhir itu kita latih untuk menjadi tim rescue mandiri, nanti kerjasama dengan polsek setempat, terus koramil ya stakeholder yang terlibat, sampai ambulan puskesmas desa harus kita libatkan, dokter dan sebagainya. Nah Bang Sugi, sebelum kita mulai nih, gue dengar-dengar lu lagi coba mulai merintis channel pribadi nih ya. Ya, Sugi Kiting. Sugi Kiting, nanti gue taruh fotonya beserta logonya di sini. Jangan lupa lu pada subscribe, jadi lu bisa dapet pengalaman Bang Sugi yang paling update. Sebelum itu beredar di channel-channel yang lain akan ada di situ dulu. Oke Bang Sugi ya? Oke, kompor emang. Kompor emang. Oke bro. Abis ini lu akan dengar cita-cita Bang Sugi yang kompilasi yang keren-keren. Langsung aja Bang Sugi, gua nggak akan motong, kita sikat. Kali ini Bang Sugi Wanadri akan coba menceritakan pengalamannya di beberapa lokasi, di mana beliau dalam beberapa petualangannya mendapatkan hambatan, mulai dari kehabisan air, tersesat, dan hal-hal unik lainnya yang mungkin terjadi dalam perjalanan hutan, yang apabila disikapi dengan panik mungkin bisa berakibat fatal, bahkan kematian. Semoga kisah ini bisa memberikan kita pembelajaran tentang berpikir jernih dan memahami literasi medan yang akan kita lalui, sehingga dapat menyelamatkan nyawa kita dimanapun kita berada dan dibantu doa tentunya. Siapkan cemilan dan tonton videonya sampai selesai.
Bang Sugi, lu kan banyak banget ya perjalanan-perjalanan lu bisa dibilang dari tahun 95-96an ya sudah mulai merescue. Artinya dari masa ke masa tuh pasti yang namanya kita di alam ya. Ada hal yang mungkin kita bisa analisa secara logis, tapi mungkin juga ada beberapa yang nggak bisa kita rasionalisasi. Artinya ini tetap menjadi sebuah teka-teki yang nggak bisa dipecahkan tapi terjadi. Nah, gue yakin kisah-kisah lu nih ada nih. Ini gue pengen banget denger nih dari sisi yang ini yang orang lain belum pernah ada yang denger, Bang. Apa aja sih, Bang, yang pernah dijalanin saat itu, Bang? Acak-acak nih. Acak-acakan aja, Bang. Bodoh amat. Jadi kalau orang bilang jangan, gue nggak mau ini sombong, cuma gini loh, mungkin secara hitungan ratusan kali gue mendaki gunung gitu. Wah, gunung aja nggak ada 100 kok ratusan. Ya misalnya gunung gede aja mungkin udah puluhan kali kan, entah dari beberapa jalur tuh. Dengan teman-teman yang hobi navigasi dari sini turun sini. Artinya gitu tuh. Mungkin ya Sumatera kalau mau di Loser aja alhamdulillah ada 3 kali gua. Terus mungkin dari ujung Aceh terus ke Kerinci pernah beberapa kali juga, Dempo, ya, Merapi, Singgalang, Talamau yang gitu-gitu. Sampai Tanggamus di Lampung. Apalagi Jawa gitu. Jawa ya mungkin di beberapa channel gue bilang Merbabu aja sampai 8 kali. Nah, dari awal gue mendaki gunung tuh gue dari 89 gue udah mulai hobi naik gunung dengan teman-teman tetangga rumah. Awalnya. Jadi tetangga rumah tuh dulu kalau pernah baca Balada Siroy kan aventurir. Anjing, zaman Balada Siroy. Iya. Ketahuan umurnya nih. Nah, carilah tuh Balada Siroy itu aventurir. Gue aventurirnya mulai dari jalan-jalan naik kereta gerbong ke Jogja dan segala macam sampai punya hobi naik gunung dengan teman-teman di rumah, di tetangga rumah. Awal gue naik gunung juga kan di Gunung Salak lewat Curug Nangka tuh. Zaman itu nggak ada orang ke Curug Nangka itu camping. Yang ada kalau ke Curug Nangka itu naik gunung atau nongkrong di warung. Itu cuma itu, nggak boleh camping. Sampai ada portal, sampai ditarik retribusi sampai sekarang, harganya sampai berapa tuh masuk, sampai viral atau Curug Nangka. Nah, berawal dari situ gue punya cerita-cerita yang mungkin nggak logis ya, tapi masuk akal. Saat gue naik gunung Salak, tujuannya kan Salak 2 kalau dari Curug Nangka itu ke puncak Salak 2. Dan dulu kan gue nggak ada tahu Salak 1, Salak 2, pokoknya puncak Gunung Salak aja. Dan itu dilakukan hampir saat itu gue belajar naik gunung tuh setiap malam minggu. Udah mulai dikenalin tuh setiap malam minggu. Diajak temen gue, mau kemana lo? Ke rumah nenek gue. Di mana? Di Bogor ya. Gue ikut. Ternyata ketipu. Ternyata itu kaki gunung. Curug Nangka itu. Warung Loa. Besoknya baru gue prepare. Karena gue semalaman ada di situ. Sampai siang. Sampai gue lihat Curug Nangka. Keren kan? Bagus tuh. Ya ajaib saat itu. Karena gue hidup di kota. Nggak pernah lihat air yang sejernih itu. Dan curug yang sebagus itu gitu, air terjun yang sebagus itu. Nah, lalu menjelang sore banyak orang turun dengan keril yang gede-gede tuh. Ini ngapain dari mana? Oh tuh dari naik gunung. Nah mulailah gue suka naik gunung tuh setelah. Dan saat itu kan anak-anak yang turun gunung itu kan nggak pelit ilmu tuh. Kalau kita nonton tuh, dari mana lo? Dari ini bang, ini gini. Ini habis turun gunung, dia malah ngasih tahu gitu. Nih kalau lu pengen naik gunung, nih yang dibawa ini sampai ke hal sleeping bag itu kan satu alat yang sulit banget dicari tuh. Betul. Iya, yang basic tuh matras, sleeping bag itu masih SB zaman itu kayaknya belum ada yang pakai deh SB. Barang langka. Dan itu aja, oke lah, gue mulai tuh, gue pakai depek, pinjem gitu. Sampai gue bisa beli daypack Alpina di Pasar Raya, PD Pasar Jaya Blok M. Sebenarnya di Pasar Raya tuh ada counternya ternyata kan, dan mahal-mahal. Naik gunung pertama gue cuman sampai shelter 2 Gunung Salak. Shelter 2 kehabisan makanan. Berarti kan minggu besoknya lagi gue harus ngulang tuh. Nah satu saat gue ngulang bareng dengan rombongan lain tuh, karena memang lagi viral-viralnya tuh naik lewat Curug Nangka tuh. Terus gua semalaman itu
berkutat aja muter di situ sampai capek dan sampai lelah, tidur aja tuh di pinggir jalan yang nggak jelas tuh di sebelah mana gitu, sampai siang, subuh terus sampai matahari terbit kita tidur di pinggir jalan. Begitu siang baru kita evaluasi, wah ternyata jalannya tuh ke sana. Jadi kita dimuter aja di situ, mungkin ada 4 kali muter di situ tuh. Itu entah jalannya yang nggak jelas atau entah kita yang, kan kita ngikut aja kalau leader, mungkin disebutnya sekarang leader ya, orang yang paling depan ke situ aja. Kok kesini lagi? Oh salah, kita ulang lagi, begitu lagi. Nah itu pengalaman pertama tuh, kayak diputer-puter di situ. Cuman saat itu ya selanjutnya gue mengevaluasi bahwa oh iya ini naik gunung malam begini kejadiannya gitu. Jadi memang samar jalurnya tuh. Gak ada, dulu masih jarang banget orang ngasih rambu-rambu jalur yang kecil itu. Paling banyak orang pengen tampil tuh ya naruh pas di shelter tuh, baru banyak tuh di pos tuh baru ditempel-tempelin apalah. Ya sekarang disebut vandalisme kan. Itu kejadian pertama. Lalu ada lagi kejadian berikutnya saat gue naik gunung ilegal di Gunung Gede. Gue bertiga dengan teman rumah juga. Jadi bang gue belum ikut organisasi apapun, gue masih naik gunung dengan teman rumah bertigaan tuh. Tahun berapa tuh? Itu 89 juga masih di tahun-tahun yang sama. Gue masih seneng. Setelah gue mencapai puncak Gunung Salak kan, udah selesai Gunung Salak, kata teman rumah, jangan Salak doang dong, Gunung Gede nih bagus, ada Edelweissnya, ada ininya, ada itu, yowe gitu dah. Dan saat itu kan nggak ada yang namanya ya kamera, itu masih susah tuh. Apalagi kita namanya orang komplekan daerah Jalan Bangka itu, bukan orang-orang berada kan ya. Kamera pun kamera pocket yang Fuji itu dulu tuh, krek-krek itu tuh yang harga masih 30.000, yang masih roll film. Buta informasi tentang Gunung Gede. Cuman taunya lu naik Gunung Gede dari daerah Cibodas, itu aja. Jadi kita berangkatlah ke Cibodas. Sampai di Cibodas kita daftar, ternyata gunung itu lagi ditutup untuk pendakian. Cuman bisa ke air terjun. Nah, kita kan bawa ransel yang gede-gede nih, kita sebut keril juga kurang gede. Tapi si petugas nih ngelihat ini komplit nih kayak perlengkapan mau naik gunung. Wah, gunung lagi ditutup. Gak boleh mendaki. Akhirnya kita diskusi. Lah itu orang boleh kemana ya? Tanya-tanya lagi. Oh ini ke air panas. Ke air terjun Ciberem. Ciberem. Ya udah kita beli tiket aja. Beli tiket yang untuk ke air terjun. Belilah tiket air terjun. Jalanlah kita Sabtu sore. Jalan. Nah. Enggak Sabtu sore, Sabtu pagi, sorry gue ralat. Sabtu pagi berbarengan dengan orang yang pada ke wisata ke air terjun. Sampailah di Panyangcangan. Nyampe di Panyangcangan tuh kan kelihatan jelas yang ke kiri tuh, ke arah jalur pendakian. Itu kita juga bertiga buta informasi, belum pernah ada yang naik Gunung Gede. Oh lu nggak tahu pecahan itu ini kanan air terjun, kiri ke? Yang lurus air terjun karena kan rame. Yang ini tuh nebak-nebak aja, ini kayaknya jalur pendakian nih, ya kan? Iya kali, orang bekasnya jelas banget tuh si jalan setapaknya. Gitu. Ya udah kita telusurin ini aja yuk, ayo. Udahlah nekat tuh kita tuh, nekat aja naik. Terus sampai sore di air panas, tapi kita belum nyebrang tuh saat itu. Kita berhenti di air panas. Sebelum air panas ada pondok, ada bangunan 2 lantai tuh. Sebelah kiri ya? Iya. Sekarang tinggal sisa klosetnya doang. Jadi kloset, bener. Nah itu masih utuh. Bukan masih utuh. Masih bisa digunakan di atas tuh, di atas. Jadi kita malam itu bermalam di situ. Nah, bermalam di situ, bikin masak makan malam. Itu juga gue masih pakai misting tentara yang bulat gitu tuh. Kalau kemarin-kemarin kan masih, sekarang udah jarang kali orang pakai misting tentara tuh, baik yang bulat atau yang kotak ya. Dan gue yang bulat jadul banget kan. Tempat air minum gue juga flashnya tentara tuh, yang ada tempat buat gelas aluminiumnya. Masak, selesai masak, deh kita mau siap-siap tidur deh.
kan kita pasang dulu penerangannya tuh lilin, taruh aja lilin berapa biji gitu di sudut lilin. Udah selesai makan, kan di sisa-sisa misting itu ada sisa nasinya dong, sisa nasi sama sisa bekas kita makan, mie segala macem, kornet, apa dulu favoritnya gua, sarden, pokoknya mie beras sarden udah itu. Belum kepikir goreng tempe tahu. Itulah sisa-sisa makanan itu kita kan nggak bersih tuh. Habis makan malam, udah selesai, ya, ngerokok, tidur tuh, baris nih. Ini gua di tengah, ini teman gua 3 gini nih. Nah di sini berserakan lah nih misting itu yang masih ada sisa makanannya. Ya kira-kira sih belum sampai tengah malam lah. Si lilin itu juga kan belum mati, masih ada lilinnya. Jadi gua udah tertidur nih berdua, tiba-tiba teman gua satu yang belum tertidur ini ngelihat monyet. Dia lihat itu sosoknya monyet Malam-malam. iya malam itu kita udah mau tidur. Dia lihat monyet itu gede. Dia cerita detail itu segede King Kong. Ya zaman itu kan tahu sendiri, mungkin kebayang nonton film King Kong ya. Dia lihat dan dia nggak berani berkutik nih, teman gua satu nih ngeliatin aja udah nggak berani berkutik, nggak berani bergerak. Begitu monyetnya ngedeket ke tempat si misting itu, kan dia makan sisa-sisa makanan kita tuh. Sampai diselesai makan si monyetnya ngilang, baru tuh nih ngedepak gua nih, buk, bangun. Ngapain sih malam-malam? Udah bangun. Ada monyet gede banget kata dia. Gue sih karena gue tidur nanti gue simpulin. Wah lu serius, monyet mah mana ada yang gede ya, paling sekecil-kecil itu. Gede. Nih kalau lu nggak percaya ya, tuh lu lihat misting kita tuh. Kenapa emang misting kita? Lu lihat aja, pasti bersih dah. Gue lihat emang sisa makanannya tuh udah nggak ada, bersih. Oh bener? Bersih. Iya. Nah cuma ini kan cerita dia detail banget nih, karena dia liatin sambil nggak tidur gitu, emang dia belum tidur. Gini dah, lu ngelihatnya dari posisi mana? Gue bilang, dari sini, begini. Oh, ya karena gue nggak ketakutan dan gue santai. Lu salah kali, ini monyet kecil. Kalau lu lihat dari bayangan sebelah sini lilin, ini kan bayangannya yang gede, itu kali yang lu lihat. Jadi di bayangan monyet yang ketimpa cahaya lilin itu kan kelihatannya gede gitu. Iya. Itu kali. Tapi tetap gedebat. Cuman logika gua sih beneran itu monyet, cuman nggak segede yang dia ceritain gitu loh. Panik. Nah itu pengalaman pertama. Ya kedua setelah yang disalak diputer-puterin, yang di situ kayak gitu. Cuma gua tetap kalau yang kayak gitu gua ambil Logisnya dulu. logis aja gini. Oh logisnya begini. Karena kena cahaya lilin. Karena dulu kan kita nggak ada headlamp. Iya. Senter juga kan tahu sendiri, masih senter yang baterai 2 tuh yang warna silver itu. Iya, Freddy. Freddy. Kayak ada gue abaikan aja. Cerita berikutnya mungkin ini gue ke Cerme, ke Gunung Cerme. Kalau ini udah baru-baru lah, udah sekitar 2013-an tuh kalau nggak salah. Jadi gue punya tradisi sama teman-teman itu, ini udah ada medsos kan, udah ada Facebook tuh sama anak-anak Bogor waktu itu. Gue bilang biasanya, nih pendakian Syawal kemana nih? Gitu. Nah gue buka lah. Kalau ke Cerme gimana? Ada yang mau nggak nih? Cerme lewat mana bang? Cerme lewat Setianegara, gue gituin kan. Walaupun gue sebelumnya pernah tahun 94 itu gue udah lulus PDW, gue diajak ke Cerme lewat Setianegara, berhasil naik turun. Nah gue lupa inget jalurnya. Terus zaman itu kan belum Avanza kayak sekarang nih, udah ada aplikasi. Walaupun gue bawa peta, walaupun gue bawa GPS, gue bener masuk lewat Setianegara, tapi bukan lewat jalur gue yang dulu gitu. Ngarang-ngarang aja masuk, masih ada jalan desa, terus. Sampai akhirnya buka jalur sampai hampir kehabisan air. Jadi stok air tuh taruh gue biasanya bawa gue bawa biasanya 3 botol, 2 botol Aqua, 1 botol Nalgen yang lebih gede dari ini nih.
nalgen yang paling gede. Nah itu gue tinggal sisa setengah nalgen. Terus senior gue namanya Pak Edi itu juga masih ada 1 nalgen full. Ada 1 orang yang minumnya boros banget. Nah hitung, wah kita nggak mungkin nyampe nih. Di GPS kita masih ketinggian, masih 1000-an berapa lah. Sementara kan Cermai itu udah 3000 tuh. Setengahnya aja belum, gue bilang. Ini kita gagal nih. Dan saat itu lebarannya itu kan Agustus, pas musim panas banget, kering. bukan musim hujan. Nah, udahlah gue putusin, kita gagal deh. Kali ini kita turun aja. Itu bertujuh gue. Anak Bogornya 4, Pak Edi, gue 1 lagi, gue lupa. Oh, 1 lagi ada anak Jakarta. Udah gue putusin, cuman turun tapi kan nggak langsung nyampe ke kaki gunung lagi tuh, nggak nyampe Setianegara lagi, masih di tengah hutan. Kita ngebivak deh di tempat yang kemarin aja. Tapi stok air udah nipis nih, ingat kita nggak ada masak-masak lagi dan minum gue batesin. Yang satu yang boros banget air tuh, minta-minta mulu, gue bohongin nggak ada, air gue udah habis. Tinggal buat besok kita turun, kalau nggak kita mati. Udah lo tahan aja deh. Kan udah dari tadi juga udah minum gitu. Cuman memang saking apa ya, saking pengennya banget gue pengen banget gue masak karena lapar kan, pengen makan mie instan gitu kan, otomatis ada kuahnya. Boros tuh. Duh, ya malam itu berdoa lah. Udah satu si Pak Edi itu kan sholatnya rajin juga. Gue juga berdoa supaya dapet air ya sebelum besok pagi. Ini hal yang sangat nggak mungkin di luar nalar menurut gua tuh. Tiba-tiba sekitar jam 3 atau setengah 3 itu hujan. Hujan aja, gua refleks dong begitu dengar suara hujan. Ada. Iya, si flysheet itu kan sengaja nggak gue bentang banget. Gua ngendoy gitu. Gua kendor-kendorin supaya cepet nampung air. Dapet tuh tampungan, isi. Penuhin botol aqua yang kosong sama nalgen yang udah mulai kosong, isi penuh. Belum sempet semuanya penuh termasuk misting itu, tapi cukup lah itu air. Berhenti hujan. Berhenti. Wah, alhamdulillah, gue bilang nih. Ya kayak terkabul gitu nih doa yang emang butuh banget air itu. Satu udah gue nggak tahan dengar keluhan satu temen ini, udah Gi sedikit aja haus banget gue, tahan lah. Jadi mau tidur aja gue berdebat itu tentang air. Pak Edi tuh udah kesel banget, jangan diturutin, buat besok nih kita turun, masih jauh kan kemarin. Ya akhirnya dengan adanya hujan itu gue sempet nadain air cukup. Gue sempet masak mie instan, ngopi, udah 1 gelas tuh nggak join. Wah, cuman tetap gue nggak lanjut kan, tetap emang konsisten gue harus turun. Ya, jadi itu hal ketiga tuh yang gue alamin tuh. Di waktu yang nggak mungkin karena itu musim kemarau, nggak mungkin turun hujan juga. Dan satu teknik survival juga gue lakuin, ada pohon yang gue emang kerudungin pakai plastik packing, supaya dia ngembun. Dan itu pun gue lakuin gitu, dan itu nggak dapet air juga. Diijabah loh doa malam itu. Kita dikasih air yang nggak berlebihan, tapi cukup. Nah itu poin ketiga. Gue sempet ke Tambora sama anak istri juga. Itu gue sama sekali belum pernah ke Tambora, dan juga bertujuh belum pernah ke Tambora. Dari mulai Lombok naik bis kecil tuh, bis segede Kopaja Metro Mini itu segede gitulah, bis 3/4. Kita naik bis tujuan Calabai. Nah, ngobrol-ngobrol sama kondektur kita mau ke Tambora, mereka tahu mau ke Tambora. Oke, nanti saya turunin di itu ya, di jalur pendakian. Gua pikir dicuruninnya di Pancasila, ternyata diturunin di Dorocanga. Dorocanga itu nggak ada pemukiman, gersang semua, dan hampir nggak ada mobil lewat. Mobil lewat tuh jarang banget gitu. Gua ngitung mobil lewat itu mungkin 10 menit satu aja belum tentu. Sampai di jalur pendakian Dorocanga, itu ternyata jalur pendakian yang bisa dilaluin pakai jeep.
sampai ke pos 3. Nah, gue berhenti di situ, diturunin di situ. Gila nih, entah berantah tempatnya, nggak ada pemukiman satupun kan Doro Canga tuh. Itu 2014 2014 bener. Setelah itu kan ada event berapa abad Tambora itu ya. Nah, itu juga di Doro Canga eventnya. Jadi di jalur itu, gua tunggu sampai siang, gua buka tenda. Akhirnya ketemu sama mobil off-road, mobil hardtop, Jeep hardtop. Dan gua beraniin, gua cegat, ngobrol-ngobrol. Oh, ini harus pakai mobil ke pos 3. Dan bayarnya tuh kalau nggak salah waktu itu 1.200.000 untuk sewa satu Jeep itu. Itu bisa sampai 10 orang lebih lah. Terus dibekelin juga sama dia air buat bekal pendakian tuh, ditaruh di bempernya tuh. Nah, gua naik itu sempet di perjalanan aja tuh mobil bannya terperosok dan gua duduk di samping si asisten driver kan, sebelah kanan tuh driver, asistennya. Nah, gue paling pinggir, ini kan nggak ada pintunya nih, terbuka gitu aja. Begitu mobil keperosok tuh gue bisa loncat, plek. Ini mobil ngek gitu, kalau enggak kan gue ketiban juga tuh. Tapi itu gue udah sempat ceritain. Nah, sukses sampai pos 3, sukses lah sampai pendakian ke, bisa lihat puncaknya. Tapi ternyata itu kan bukan puncak utamanya tuh, itu puncak dari Doro Canga, dari pos 3. Kawahnya udah kelihatan. Nah, cuma gue penasaran, gue harus bisa tembus ke puncak yang puncak Pancasila gitu, rencananya begitu. Logistik masih aman, air masih aman. Karena dibekelin berapa jerigen dan itu bisa buat mandi lah. Kata si driver itu, nanti kalau mau tinggal aja jerigennya di situ. Nanti kita ambil pas kita ngedrop tamu. Ya udah, kita lanjutin ke rencananya mau ke puncak yang Pancasila. Ternyata nggak tembus kan. Nyasar tuh. Hikmah yang gua dapet dari nyasarnya itu, gue bawa GPS, gue bawa peta lengkap. Dan ya pede untuk menuju ke jalur Pancasila, tapi ketemu jalan hilang. Nah, hampir setiap sore tuh, menjelang sore, kita kehabisan air tuh, selalu kehabisan air. Wah, udah hitung-hitungan. Dan gue baca peta, lihat GPS, kita cari aliran air deh. Dan begitu ketemu sungai, sungainya kering. Aduh. Tapi ya udahlah, kita berusaha lagi, berdoa lagi sambil nyusurin sungai, barangkali ada genangan-genangan yang masih ini. Tapi ternyata nggak ketemu. Cuman dilalahnya kok gue iseng gitu, ada pasir yang gue injek masih lembab. Nah, gue sibak lah, gue gali tuh. Airnya di bawah itu, di bawah pasir tuh. Wah, alhamdulillah sore ini kita bisa minum gitu. Itu nyasar malam pertama. Jadi setelah naik turun menuju mau ke Pancasila dan akhirnya gue batalin, itu gue anggap nyasar sore pertama. Hikmahnya itu gue bisa dapat air dari bawah pasir itu, dan itu ternyata sungai temporer. Jadi kalau diginiin tuh ternyata airnya ngalir tuh, tapi tertimbun pasir dan lembab. Nah, hari berikutnya tuh masih nyasar aja, serak busruk. Menjelang sore habis lagi air nih. Survival lagi, cari lagi. Dan ketemu sumber air yang ketemu air yang dari tumbangan pohon. Jadi pohon ini kan tumbang, akarnya kan ngangkat. Bekas dari akar ngangkat itu kayak ngebentuk mangkok. Nah, itu ada genangannya tuh. Wah, itu kita ambil hati-hati pakai gelas, masukin ke botol, disaring. Itu sore kedua itu. Nah, masih lanjut sampai logistik habis. Sore sebelum gua ketemu desa, di logistik hampir habis. Makan siang aja cuma gua jatah ya. Pak Edi biasa tuh. Dia habis lebaran naik pasti bawa korma. Satu wadah korma dibagi 7. Terus sama biskuit.
biskuit dapat 2, 2, 2, 2, udah bagi 7 tuh. Udah dalam hal kayak gitu udah harus adil tuh, kalau enggak. Nah, sampai gua masak mie instan biar kelihatan banyak, satu orang satu mie, gua campurin pakis, daun pakis muda, gua anggaplah itu sawi lah, sayur ya. Sampai anak gue si Akmal, apaan Indah? Puh, pahit kata dia. Ya udah makan aja, itu buat tambahan. Enggak ya, tapi pahit. Udah mie-nya aja lah kalau gitu kamu makan. Ya dia makan mie-nya. Sore itu sudah menjelang kehabisan air dan sudah menjelang maghrib, terus nerabas sambil baca GPS, dan alhamdulillah begitu ini mulai ketemu rombongan sapi itu. Klonong. Wah, ini ada kehidupan ini. Jadi kan daerah Tambora tuh sapi dan kuda diliarkan begitu aja tuh, walaupun dia ada pemiliknya. Wah, ada tanda-tanda kehidupan. Jadi kita semangat lagi, terabas lagi, dan akhirnya selamatlah itu. Nah, hikmah dari pendakian itu tuh ya doa dan usaha survival cari air tuh ya diijabah gitu. Di mana lagi? Ada di sini nih, di Raung. Di Raung saat pendakian yang kedua gue ke Raung. Kalau pendakian pertama kan dari Wonorejo tuh, dari Wonorejo ke Puncak Sejati. Nah, itu dulu gue ada komunitas namanya Pembalak yang anti lah kalau kita naik dari situ turun situ lagi tuh. Itu seolah-olah apa ya, bukan kita gitu, harus melintas lah. Ya memang udah direncanain mau turun ke Glenmore gitu, lintas aja kita ke Glenmore. Yang akhirnya kita tembus turun, terjebak sama satu aliran yang besar itu ya, rappling ya segala macem, nyusurin sungai. Akhirnya dapat jalan setapak ke Coklak, itu tembusnya ke Coklak. Di pendakian berikutnya gue bikin pendakian bersama ke Raung hanya untuk menjawab dari Coklak bisa nggak sih tembus ke puncaknya Raung gitu. Gue belum nyebut puncak selatan saat itu. Terkumpullah kalau nggak salah berapa belas orang ya, 13-an orang lah itu. Ada perempuannya juga 2. Naik lewat Coklak terus dan tembus tuh 5 hari. Tapi di sela-sela tembus itu ada cerita-cerita. Hari pertama air masih aman karena masih di batas hutan sama kebun orang tuh, kebun singkong. Lalu malam kedua juga masih aman karena air itu gue bisa baca sebelah kiri yang ternyata Kali Takir itu bisa gue tembus, dan ada jalan itu yang dulu gue dari Puncak Sejati gue tembus itu stok air ngambil dari situ, yang sekarang disebut Camp 1 nih, Camp 1-nya jalur Raung Selatan. Aman air malam kedua. Nah terus di malam ketiga yang sekarang jadi pos 2 atau jadi camp 2 itu juga analisa sungai, cari air, masih dapat air. Nah lanjut lagi yang mulai malam keempat nih, stok kita nggak dapet tempat suplai air atau sungai, air tuh udah mulai menipis, udah mulai habis. Jadi malam itu kita nggak dapet stok air, nggak dapet tambahan air. Nah hari keempat kita pendakian udah dengan krisis air nih, udah hampir air tuh udah cekak lah. Nah setiap ada kemungkinan ke kiri dicek, oh bang ngeblank bang, nggak bisa, naik lagi. Ada kemungkinan kedua, cek lagi. Karena kan dari Punggungan itu kalau lewat jalur sini kita bisa ngelihat ada air terjun di bawah tuh, ada ya walaupun krisik-krisik masih kedenger. Jadi sugestinya tuh di atas air banyak, masih ada air lah gitu cari. Udah sampai semua tuh bete lah bahasanya, udah pada bengong, air nggak tembus nih, air habis, itu udah pada bengong gitu. Dan kadang ada pertanyaan yang konyol, bang kalau nggak dapet air, kehabisan air gimana? Ya itu pertanyaan anak kecil sih, ya turun lah gue bilang. Tapi ya udah semua udah ilfil, udah gondok. Nah tiba-tiba ada serombongan monyet liwat tuh, naluri gue feeling ada monyet.
kemungkinan besar ada air kan sekitar situ. Ya, gue coba cari. Gue lari aja sendirian ke atas, baru gue ambil ke arah kiri. Ada satu punggungan kecil bukit yang sebelahnya adalah cerukan sungai itu. Monyetnya kemana? Gue masih cari-cari. Begitu gue ngeliat ke bawah tuh ada genangan air. Wah, alhamdulillah. Ya kan udah dapet lagi nih air. Nah itu dari situ gue teriak tuh, woi sini. Apaan sih bang? Udah capek nih. Udah sini. Pokoknya hari itu udah tegang aja tuh. Udah emosi. Udah sini lo, jangan banyak ngomong. Dia marah-marah, tapi pasti gue tahu nih ujungnya dia bakal teriak seneng nih. Sini lo, Beng. Iya bang, bentar apa? Lari dia. Tuh lu lihat tuh di bawah. Apaan sih bang? Lu lihat di bawah tuh. Air bang. Wah air woy. Wah udah itu. Dah. Cuma kan emang kita bawa alat-alat sih. Gimana cara turunnya? Ya rappling lah, kan kita bawa tali. Iya. Kehabisan air aja jadi bego. Di rapplingin. Ya deket sih, tapi nggak mungkin diturunin begitu aja loncat. Pendek-pendeknya tuh sekitar 7 meter ada sih. Sedang. Ya sedang. Mungkin kalau diloncatin ya babak pelur juga sih. Dari rapplingin. Yang pada akhirnya tuh sekarang udah nggak perlu rappling. Ternyata bisa ditembus jalan melipir gitu tuh masuk ke air terjun Coklak gitu, air terjun pos 3. Itu kalau hujan emang beneran jadi air terjun tuh. Nah itu gue di situ tuh, ya saat gue kehabisan air tuh panik, boleh panik, tapi tetap dalam hati tuh berdoa aja. Gue pikir dalam hati kan gini, ya Tuhan kan saya nggak mau macem-macem nih, cuman mau jalan-jalan aja. Kita kehabisan air. Ya dalam hati minta tolong aja sih, ya, berdoa supaya dapat air, dan itu kan diijabah beneran, dapat air. Dan kayak satu hal yang nggak logis gitu, yang saat itu Raung itu miskin air emang, susah banget untuk mendapat potensi dapat sumber air tuh. Itu pelajaran yang terjawab lagi. Nah itu kan kisah-kisah perjalanan gue yang gue anggap ini mungkin agak sedikit religius lah. Dibilang mistis ya mistis, tapi ternyata kan semua doa itu diijabah langsung tuh. Benar. Butuh air dikasih air, butuh keselamatan dikasih selamat, butuh tembus jangan nyasar dikasih selamat. Mungkin ada beberapa lagi di Gunung Salak saat gua ngesar si Iman atau anak Mahesa Kurung yang dia nyelusurin Ciapus tuh. Nyelusurin Ciapus, satu saat ini anak sudah kelihatan subjeknya, jejaknya gitu. Udah ketemu cecerannya, udah ketemu daypacknya, tapi si survivor belum ketemu, menuju ketemu nih. Nah itu kan ada obstacle, ada tingkat kesulitan yang harus dilaluin dengan alat. Gue disuruh ngedrop tali. Sama SRU yang di atas. Gue berdua. Onyeng namanya nih anak Himpala Unas. Nyeng, kita dapat tugas untuk ngedrop tali dari sini ke teman-teman di atas. Woi siap, ayo. Oke lah kita berangkat. Ya kita nggak bawa apa-apa kecuali tali itu doang. Karena kan ya gampang lah, maksudnya gampang tuh. Tim logistik juga udah, tim yang bawa perbekalan di atas ada. Gue bawa aja tuh alat yang dibutuhin. Tiba-tiba hujan, dan hujannya itu nggak pakai aba-aba lah, nggak pakai gerimis dulu. Langsung besar, dan langsung itu sungai yang gue laluin itu yang tadinya nggak ada air tuh bandang kayak bandang gitu. Wah ini, Nyeng, kita mesti kemana nih Nyeng? Tenang, kata dia. Ya tenang, tapi nggak bisa tenang juga, ini lama-lama tinggi nih air nih. Mana nggak pakai raincoat juga kan? Ada batu gede di agak pinggir gitu, dan itu akhirnya kanan kiri kita air tuh. Kita bertengger di atas batu, yang alhamdulillah di atas batu itu ada pohon pakis, gitu. Ya tahu sendiri kan kalau pakai saji tuh, alhamdulillahnya nggak apa-apa lah kita grip. Walaupun ini kita tunggu aja hujan sampai reda tuh.
bodo amat dah, menggigil terus kita tahan, ya berdoa juga dalam hati cepet reda segala macam. Udah hujan mulai reda tuh, reda. Dan itu gokil bandangnya tuh, kalau yang disebut banjir bandang gue baru ini ya itu kayak gitu. Orang tadi nggak ada airnya, sama sekali nggak ada airnya, sampai coklat. Selesai kita nih. Iya, dalam hati sih tetap berpikir gimana cara menyelamatkan diri kan. Mungkin nih tali kita lilit-lilit kemana gitu supaya bisa jadi pegangan. Tapi kan agak jauh juga ke pohon-pohon besar gitu. Yang ada pohon-pohon yang gampang kecabut, kayak pakis, cuma rumput-rumput pinggiran kali. Oke, berdua dengan si Onyeng nih. Lama-lama reda, set. Dah, nggak mungkin kita lanjutin, Yang. Tali ini kita amanin aja deh ke tempat yang aman. Besok kita lanjut, kita turun, nanti kita kasih kabar. Ya udah, setuju. Itu air mulai surut, udah kita turun lagi, balik lagi. Itu kalau nggak kuasa Allah ya udah bablas itu. Ya gue berpikir batunya aja pakai yang kecil-kecil itu ledak gitu. Dan mungkin juga yang di atas nih tim ya sama-sama menyelamatkan diri masing-masing lah, tim SRU ini nih. Gue ya sampai kepikir dalam hati nih tim SAR yang bakal disar gue. Nah itu. Nah kemudian yang di Gunung Slamet itu kan kayak firasat itu. Ini yang pernah gue ceritain. Jadi di hari keberapa itu sebelum si subjek ditemukan, ini kan di satu malam gue mau minum, mau ngopi. Dan biasanya gua ngopi di luar kebiasaan, gua minum susu kental manis tuh, si kan warnanya putih. Nah, kan tiba-tiba lagi asik mau nyeruput, tiba-tiba masuk 2 kupu-kupu putih. Set, satu kelepak langsung mati. Set, kelepak, gua angkat mati juga. Jadi ini ternyata begitu besok, ini semacam firasat. Dan yang ketemu juga 2 orang ketemuin. Si almarhum Iis dan ketemu lagi almarhum si Bergas. Itu yang di Gunung Slamet itu. Yang Iisnya kena hipo ini ya? Iya. Jadi seolah-olah yang tadinya kelepak, gua angkat langsung mati, ini kayak menggambarkan si Iis gitu kan. Yang set langsung mati, ini kayak menggambarkan si Bergas. Dan di satu wadah yang itu aja gitu. Satu wadah tuh artinya di aliran sungai yang itu. Dan petunjuknya dari situ ya. Maksudnya secara nggak langsung kayak digambarin tuh ya. Bener, itu firasat. Banyak juga sih beberapa hal yang gue sempat survival juga pernah. Di sini, nggak jauh dari sini kan ada Gunung Merapi, Jawa Timur nih. Jadi kalau mungkin penonton yang belum ngeh bahwa di Timur Ijen itu ada satu gunung udah nggak aktif, itu namanya Merapi Jawa Timur. Di search aja, itu ketinggiannya 2.800. Tahun 94 gue perjalanan ke sana, mini session itu kan nggak pakai jalur normal, emang nggak ada jalur normal. Kalaupun ada itu jalur dari Kali Kelatak, itu pun nggak pernah ada jalur pendakian di sana. Gue mini session dari Alas Gedang tembus sampai puncak, sampai gue nemuin triangulasi. Karena prosesnya udah beberapa hari nih, kejeblos-jeblos di humus rimbunan pohon. Jadi sampai di puncak itu logistik gue habis. Tinggal tersisa gula pasir sama susu bubuk sama spiritus. Karena waktu itu kita pinjem Trangia tuh untuk alat masaknya. Hitung udah nggak ada beras, udah nggak ada lauk pauknya, tinggal gula dan susu bubuk gitu. Wah gila. Dan kita rencananya kan lintas tuh ke ke Ijen. Begitu lihat di puncak Merapi, Ijen itu blank gitu, nggak ada jalan, nggak bisa dilaluin. Sementara kalau gue lihat peta gue itu bukan hilang ya. Jadi peta gue saat berangkat itu nih, gue ceritain di channel lain. Peta gue itu ketinggalan di angkot.
Jadi gue tinggal bawa peta buat operasional gue pribadi, buat cadangan yang cuman sampai puncak. Peta lintasnya tuh nggak ada. Jadi akhirnya gue dari lintas mau ke Ijen itu ngarang. Iya. Dan akhirnya tersesat berkutat di puncak si Merapi itu 2 hari tanpa logistik. Nah, alhamdulillahnya gue di situ tuh panen lagi musim arbei. Arbeinya tuh bukan arbei yang cuma dapat 1, 2. Ini bener-bener panen. Jadi kalau ada segerombolan belukar arbei, ya itu matang semua, oren semua, gede-gede semua, jempol semua. Weh, kita alhamdulillah ini masih bisa selamat kalau begini caranya nih. Jadi setiap pagi sampai siang sampai sore itu yang kita ketemu arbei udah kumpulin makan. Tapi ingat, kita ntar malam makan ini juga nih, kumpulin tuh masukin ke jerigen. Jadi saat malam kita udah istirahat, bikin api unggun, nih kita tuang lagi nih arbei yang di jerigen itu ke sal yang masih bagus nih. Jadi gue berempat itu punya sal siapa nih yang masih bersih nih, pakai sal aja dia terus tuh masukin jadi arbeinya ke sal, diperes, airnya cuma mau misahin ampas dengan air gitu. Padahal airnya ya udah kita rebus, kita minum anget tuh, jadi kayak sirup arbei akhirnya. Nah yang ini ampasnya itu kita taruh di penggorengan mistingnya itu, misting Trangia, kita masak dan jadi selai kan. Ya udah ini minumnya sirup arbei, makannya selai arbei. Campur ya kadang-kadang ditaburin gula, susu bubuk tuh, karena masih tinggal yang tersisa itu. Makanan berat habis semua, beras, mie instan, apa bekal kita yang kita rencanain mateng, plus hari cadangan kalau terjadi sesuatu yang terjadi, habis sudah itu. Nah itu kan hikmah juga. Iya. Bahwa bukan di situ kita berakhirnya gitu. Dan begitu 2 hari itu berkutat, gua coba ke kanan dan tembus bisa menuruni lerengnya sampai ke lembahan. Lembahan itu juga entah berantah kita mau gimana, masih berkutat nih kemana, ke timur atau ke barat, cari escape-nya, jalan keluarnya kemana gitu kan. Dan akhirnya ada satu temen gua yang tiba-tiba memisahkan diri aja, hilang, dan dia nemu jalan setapak, diem aja di sana, bukannya manggil gitu. Dan akhirnya gue susul, wah ketemu juga tuh jalan ke Ijen kan, jalan di lerengnya kaldera Ijen ketemu. Anjing lu ya, udah nemu jalur lu diem aja. Ya lu dari tadi berantem lu, inilah berdebat itulah. Ngapain gue tungguin aja di sini, ntar juga lu kesini kata dia. Ya tapi nyusul lah, tetap masih berantem tuh. Karena psikologis tuh kan udah kena semua. Iya. Satu temen gue udah begini. Jadi metikin daun-daun muda itu dimasukin ke dalam kaosnya tuh udah begini aja nih. Buat apa mentikin daun muda? Iya nggak, udah namanya psikologisnya udah terganggu. Dia bilang enak, adem kata dia. Dan setelah itu udah selamat lah kita sampai ke Paltuding tuh, tempat transit orang Manggul Belerang kan. Wah sampai situ udah mesen tuh Indomie aja, mie instan aja satu orang nggak cukup, satu Indomie 1 telur, Indomie 2 telur 2. Ya udahlah kita berempat aja sama dong jatahnya 2-2. Sebelum nyampe Paltuding, sebelum kita itu ketemu sama keluarga nih, suami istri sama 1 anak lagi wisata di Kawah Ijen kan. Gue udah nggak ada pakai basa-basi lah, udah Pak, gue panggil, maaf nih Pak. Itu orang kaget begitu ngelihat compang-camping kan, gue udah muka belepotan areng bekas kebakaran segala macam. Nih orang kaget, mundur sebentar terus baru, enggak Pak, aman. Kita bukan perampok. Baru gue cerita ini, kita nyasar Pak dari atas gunung itu ke sini. Oh gitu, iya nih alhamdulillah bisa selamat sampai sini. Pak maaf, punya rokok nggak? Gue masih inget itu rokok gudang garam merah di bungkusan dia 3 batang tuh. Wah sedap nih tuh. Maaf ya Pak, gue minta
Udah le, lu jangan pada malu-malu nih rokok nih ya, kita sebatang joinin, duan buat ntar ya. Udah bawa aja deh, ya bawa asik gitu. Nggak minta makan tapi rokok. Iya, saking pengen banget itu. Dan di atas juga kan ini udah pada gokil, maksudnya kita ngerokok udah bekal ya kan, bawa rokok habis, bawa tembakau habis, papirnya masih ada, itu edelweiss kering, dilinting tuh, enak le. Apalah di sini apapun dibakar enak katanya. Kan satu temen gue ada orang Batak tuh. Udah kau isap aja, paling giting-giting sedikit lah. Ya itu, ketemu gudang garam merah, wuduh nikmatnya luar biasa. Ya mungkin itu ya sebagian. Maksud gue itu hal-hal sesuatu kalau kita berdoa dan memang ya kita tulus aja sih. Kalau belum waktunya ya udah, memang kita masih dikasih jalan dan itu pelajaran banget bagi gua pribadi ya. Banyak hal-hal escape yang bisa gua terselamatkan dari satu yang kemungkinan besar bisa selesai gitu. Iya. Kemungkinan besar. Iya gokil sih. Ya kayak tadi ya, banyak yang menurut gue itu semua berkat ya pertolongan Tuhan lah, bukan yang lain itu. Iya, Kayak masalah yang air tadi itu, itu sih yang di tengah musim hujan di Cermen loh tiba-tiba bisa hujan deras. Itu gua nggak akan lupa itu. Kemarau itu, asli kemarau. Gokil sih emang. Ya itulah bro, jadi sekedar ngobrol-ngobrol santai ya, maksudnya pengalaman kayak gini nih. Ya dimanapun kita tetap jangan lupa berdoa dan berusaha ya kan maksudnya. Iya. Itu iya, kita nggak boleh putus asa, tetap doa ya. Kalau kita doa doang juga nggak berusaha untuk keluar dari situ kan mati juga. Iya juga. Lu begini aja tanpa usaha ya udah begitu, kaku gitu. Aku gitu. Usaha doang gitu tapi tanpa pengen lu diselamatkan ya mungkin terjadi juga tumbang. Ya kita walahu alam bisawab lah itu. Iya. Gitu kan kebanyakan pengalaman lu ini kan karena emang apa ya? Lu memilih sesuatu yang nggak biasa, yang memang resikonya juga besar ya. Mungkin buat kayak lu pada yang nonton dan gua gini sih nggak usah deh sesuatu yang lu belum tahu tempatnya, lu coba lintas lu nyari penyakit lu. Oh mungkin ada satu lagi, masih cukup nggak nih? Oh, cukup, tenang aja, mau Satu 7 lagi juga bisa. Di Loser. Di Loser ini gue pendakian yang kedua. Guide-nya gue masih inget banget, namanya Pak Isa, sama satu guide asisten namanya panggilannya Muda. Di hari mau turun, udah saat turun, udah dari puncak Loser kita turun lah nih. Logistik kita tuh pas-pasan memang. Kan kita skip, kita taruh di titik-titik tertentu. Setiap 2 hari kita tunda logistik ya buat turun. 2 hari pendakian tunda logistik buat turun. Nah gue masih inget ini dari Bivak 3 itu nama campnya, nama arealnya Bivak 3. Gue mau potong ke Sungai Alas. Gue mau potong ke Sungai Alas supaya nggak lewat Bivak Kaleng dan sebagainya nih, nggak lewat sini. Jadi kalau ini kepotong itu gue bisa hemat 1 hari. Maksud gue sambil mau ngajarin si guide ini. Mungkin bukan ke Paisanya tuh kan udah tua saat itu, udah senior lah. Yang si Muda ini yang gue mau. Nah si Muda ini juga anaknya telaten. Sepanjang seperjalanan itu puntungan rokok kita selalu disimpan sama dia. Terutama yang Samsu ya. Muda, ngapain kau kumpulkan itu puntung rokok itu? Bang, enggak, itu kan terurai. Gue bilang itu tuh kan bukan filter, biar aja lah. Bang, siapa tahu nanti kita kekurangan rokok. Ya udahlah, terserah kau aja lah. 1 puntung rokok dia simpenin tuh sama si Muda. Yang kedua, tanpa sepengetahuan gua, setiap jatah makan, jatah masak beras ini selalu ada sisa. Sedikit gitu ya. Dari camp, dari naik sampai turun tuh, dari sisa itu dikumpulin ternyata sama dia, ditaruh di carrier-nya dia di bawah. Nah pada saat gua potong, orang nyebutnya potong kompas lah, potong jalur itu mau ke Sungai Alas, gua nyasar. Tapi bukannya nyasar, gara-gara berdebat sama Paisa, gue bilang, Paisa, gue bohongin juga tuh, kita potong aja dari sini nanti ke Sungai Alas. Jangan Sugi, bahaya itu, resiko. Udah bisa Paisa, tenang aja, saya punya jimat, gue bilang gitu. Oh jimat apa kau? Gua tunjukin lah peta sama GPS. Ini kan jimat saya Paisa. Oh gitu.
ayolah gitu kan dia. Tapi emang ya namanya senior ya kan, dan guide pula. Gue tetap ngalah, walaupun gue minta kiri nih, lurusin kiri Pak Isa. Tidak Sugi, nanti kita bahaya, kita masuk Sungai Alas lebih dulu. Kita kanan aja dulu, kanan lagi. Jeblos lah tuh ke Sungai Alas yang sebelah sini, yang ke Sungai Alas utama. Aduh, gue dalam hati nih, mana udah sore ya kan. Kalau kejeblos di sini nih sarang harimau, gue dalam hati gue doang, dan Pak Isa juga tahu itu. Udahlah, babat terus aja Pak Isa, kita ambil kiri sampai bisa nyebrang anak Sungai Alas itu. Nyebrang sampai di belang-belang ini. Selamat kita nih Pak Isa, itu kan. Saking senengnya gua nggak keluarin itu GPS gue simpen. Udahlah ini gampang nih Pak Isa, lurus aja pasti kita tembus nih. Sampai gelap terus ternyata jalan tuh gini. Puter terus gua ini begitu gua ngeh itu, wih kita ketemu jalan nih. Gua berdebat lagi sama temen gua tuh. Bukan bang, ini jalan yang kita yang tadi. Mana ada orang lewat sini bang. Ini jalan orang, ini jalan kita bang. Saking berdebat, keluarin GPS, buka angka 8 itu GPS. Iya. Dan kemalaman kita udah. Nggak nyampe ke logistik yang kita timbun di Sungai Alas itu kan. Ya Allah, survival lah kita nih. Padahal dari GPS itu sekitar 500 meter lagi. Cuman gua nggak berani tembus malam itu. Udahlah kita sepakat ngecamp di sini aja. Ngecamp tanpa makan kan dalam hati gue nih. Udahlah bikin api unggun aja, masak air putih aja deh. Si muda dengan tiba-tiba, inilah bang penyelamat kita, dibuka tuh kerilnya. Kita masih punya beras. Wih, alhamdulillah. Abang nggak merokok kan, kata dia. Ini ada puntung-puntungnya ya kan. Pak Isa, mana kertas? Ya kertas papir. Pak Isa, kertas gitu, ngelinting rokok kita. Waduh, makasih muda, gue bilang gitu. Iyalah bang, ini gunanya aku kumpulkan sikit-sikit sisa-sisa berasnya. Udah, kita makan hari itu nasi, ya, ngerokok ada puntungan kita bongkar. Udah, kasih garam aja tuh nasi, dikit. Udah, yang penting kita makan, kita tunggu besok pagi. Setelah itu pagi kita nggak masak-masak lagi, packing, plotting GPS tuh, GPS gue masih ada tuh. Lempengin aja kita, lurusin. Setengah jam nyampe ke logistik, bongkar, pesta lagi udah. Jadi itu hikmah banget buat gue, nggak mungkin gue lupa. Karena sebenarnya bukan gue mau sosokan, tapi gue pengen ngajarin ini. Kan orang kendalanya naik loser itu kan berhari-hari gitu, karena jalurnya kalau di plotting di peta itu bentuknya bentuk S, huruf S untuk sampai ke loser, baru leuser. Sebenarnya sebelumnya ada puncak yang tertinggi tuh. Orang masih berdebat nama itu, Samsudin Mahmud, puncak tanpa nama. Itu yang tertingginya di pegunungan Leuser tuh itu. Nah, gue pengen supaya jalur ini kepotong-potong. Jadi mempersingkat waktu gitu. Yang tadinya 14 hari atau kadang bisa 13 hari atau 12 hari. Mungkin bisa 8 atau 10 hari gitu. Strateginya tuh gue pengen ke guide-guide loser. Waktu itu kan ke Mr. Jali, mungkin Mr. Jali sekarang konon lah kabarnya lagi sakit-sakit. Mister, cobalah di setiap 2 hari camp itu bagaimana caranya nih nanti guide-guide bikin pondok. 2 hari bikin pondok, 2 hari perjalanan bikin pondok. Jadi misalnya di pucuk Angkasan itu ada pondok. Lalu nanti di Sungai Alas ada pondok. Lalu nanti di Bivakaleng ada pondok. Jadi kenapa saya mau strategi kayak gitu? Kalau bisa Pak Isa nanti di pondok-pondok itu taruh aja sarung, alat tidur, matras, piring, alat masak di setiap pondok. Jadi supaya Pak Isa dengan guide dan porter-porter lain, teman-teman porter itu nggak terlalu berat bawanya. Karena di atas sudah tidak buka tenda lagi, ada pondok. Itu bisa mempersingkat waktu, Mr. Jali, ya bilang gitu. Itu susah Sugi. Ya terserah Pak Mr. Jali, saya sih ngasih masukan satu, potong-potong itu jalur yang belak-belok. Yang kedua, bikin pondok. Itu akan mempersingkat waktu. Mungkin bisa seminggu atau paling lama 10 hari naik turun loser. Jadi itu hikmah juga tuh. Gue bilang, iya bercandain orang tua, nyasar ya kan.
Menyasarkan. Itu tuh, kira-kira itulah. Nah itu kalau di Loser gue pernah ada narsum kemarin tuh. Dia tahun 2013-an juga kalau nggak salah tuh. Dia ikut ada digaitin sama temennya di sana. Itu dibilang gue ngelewatin bang itu yang namanya kayak di apa kemarin tuh yang heboh ladang ganja di sana dia bilang. Dan itu menurut dia itu bebas, dia boleh pakai, dia boleh segala macam, lu mau sayur, lu mau bakar, tapi nggak boleh dibawa. Itu lu sempet ngelewatin hal-hal begitu nggak? Ada nggak yang kayak? Kalau ngelewatin enggak. Tapi Pendakian ketiga gue baru dikasih tahu sama si Paisa ini. Sugi, kamu kan cerewet itu, tanya-tanya terus. Coba sini, ada apa Paisa? Kamu lihat di kejauhan itu. Kenapa Paisa? Ada warna hijau yang berbeda tidak? Kata dia kan. Ada Paisa, itu hijau muda sama hijau tua hutan. Yang hijau muda itu ladang kami, kata dia. Ayo kita ke sana Paisa. Janganlah, kata dia. Jadi memang itu dirawat. Kalau ya cerita-cerita sepanjang pendakian itu kami kan nggak sembarangan. Kalau tanam-tanam itu kami rawat, kami bawa bekal. Jadi memang berbulan-bulan, dia kadang berapa minggu sekali bawa bekal, jaga, ngerawat. Ya nggak sembarangan tebar tumbuh sih. Makanya itu ya menurut gua sih itu yang susah digerebek, ya kan. Iya bayangin lo untuk menuju ke ladangnya itu butuh 2 hari loh. Polisi mana yang sanggup 2 hari menuju ladang? Di drone aja nggak nyampe kilometernya kan? Bener-bener. Dan itu mereka punya jalur sendiri yang sampai sekarang gua secara pribadi nggak pernah dikasih tahu. Udahlah itu rahasia mereka, biarin aja. Ngapain sih? Toh gua nggak mengganggu mereka gitu. Iya. Tujuan gua ya mendaki Gunung Loser, selesai. Sebenarnya kebutuhannya itu ganja itu mereka itu kan ada yang orang sana kan ganja untuk masak juga ya. Untuk masak, ada juga yang memang untuk dibakar lah. Itu ganja masak sama ganja itu tuh beda apa enggak? Iya sama aja itu. Sama aja itu juga ya. Iya, kadang bijinya dia gerus bareng sama kopi. Jadi gue pernah, Sugi kau kan suka kopi. Iya kenapa Paisa? Singgah besok setelah ini turunnya ke rumahku. Pagi gue ke situ, ngopi di tempat dia. Setelah ngopi, ada kau rasa beda nggak? Ada sih Paisa, ini enak gimana gitu. Ya itulah, gitu dia. Itulah apa? Ya itu biji kopi dan bijinya, kata dia. Oh ini. Iya, kau jangan tanya-tanya terus kan sudah. Jadi sepanjang pendakian itu memang semua hampir rata-rata porter itu ngebekal itu. Ngebekal dan dia tahu jam-jamnya, jam asik gitu ya. Kalau nggak pernah dia ngasih pagi. Pasti di atas jam 10, istirahat makan siang tuh. Jadi kalau istirahat ya kita istirahat. Nanti waktunya jalan ya jalan, mau terpaksa males-malesan juga lo jalan. Gitu. Itu rasa kopinya gimana tuh bang? Iya rasa kopi sih biasa aja, cuma setelah efeknya itu kan puyeng-puyeng ya sama. Tawa TV. Kalau kau mau minta-minta inilah aku kasih kok kopi, kalau itu aku nggak berani kata dia. Ya udah jangan. Jadi gue tetap menghormati lah. Iya. Rahasia-rahasia mereka. Tuh. Bener. Nah itu sih keren nih bro. Nih gue senang sih ngobrol-ngobrol gini. Jadi gue seolah terbawa ke petualangannya Bang Sugi, walaupun nggak harus juga mengalami naik gunung 2 minggu kan. Wah gokil sih. Tapi itu ya pesan moralnya dari setiap apapun itu yang namanya kita di kegiatan alam ya, resiko-resiko yang kayak Bang Sugi alamin ini bukan nggak mungkin bisa kejadian dimanapun ya hal kayak gitu. Nah, Bang Sugi sebelum kita sudah ini, pesan Bang Sugi apa sih dari semua pengalaman yang Bang Sugi tadi itu diceritain ke kita semua nih? Yang pasti nggak boleh sombong, nggak boleh takabur sama diri sendiri. Apalagi nasihat-nasihat orang tuh jangan diabaikan. Jangan diremehkan lah. Jangan diremehkan. Ambil aja yang baiknya. Maksud gua gini, ambil positifnya gitu. Contoh ya, misalnya gue waktu mau naik Cermek gitu. Nanti kalau ada lihat ular, jangan teriak ya. Oh ada akar itu aja. Atau apalah sebut. Nah tapi maksudnya gini. Supaya kalau bener ada ular, yang lain nggak panik. Gitu. Kalau capek, jangan pernah ngomong, aduh capek nih. Nah itu poinnya apa? Supaya oh iya ya, bahwa kita ya naik gunung capek sih. Ngapain kita ngeluh? Itu poinnya itu.
Terus mungkin ada lagi satu, nanti kalau kalian makan jangan langsung makan dari periuknya ya. Itu di mana ya? Di Sumatera apa di mana? Ya itu poinnya juga gue ambil. Oh iya ya, berarti kita harus bekal piring atau apa supaya kita bagi adil, bagi rata, nggak serakah gitu. Bener. Ya poin-poin itu sih, ya, lain-lain banyak lah. Misalnya itu kan di kita mau naik gunung ya, tapi di keseharian juga kan, kalau kata orang tua, jangan duduk depan pintu, jauh jodoh gitu kan. Ya sebenarnya bukan itu poinnya. Ya lu ngalangin orang lewat. Semua dibalut kearifan lokal ya, tapi pasti ada maksudnya. Iya, iya. Jadi itu aja sih pesan-pesannya. Kita jangan pernah menganggap remeh apapun yang lo anggap itu bullshit atau itu omong kosong, iyain aja. Kita ambil positifnya. Oh ternyata ini. Ntar pasti ketemu jawabannya. Ya, contoh tadi puntungan itu kan. Iya. Gua linting juga. Linting juga. Walaupun campur ganja. Geblek. Oke, brother. Gue rasa udah cukup ya ngobrol-ngobrolnya deh. Lumayan, mudah-mudahan seru. Karena buat gue seru ya. Mudah-mudahan pasti buat lu seru juga. Oke? Bang Sugi, sebelumnya gue thank you banget. Udah diceritain lagi. Kita Bang Sugi. Kita udahin dulu Bang Sugi ya. Oke, gue Arfi Dajah Malam dan Bang Sugi undur diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.